Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang modal pengembangan bahan ajar. Baik, saya di sini ada kelompok saya ada saya sendiri Muhammad Dili Saputra dan Reski Pasca Agustian serta Terry Wahyuni. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu model pengembangan bahan ajar. Menurut Sugiono tahun 2012, metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu merupakan jenis penelitian pengembangan research and development. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian bersifat analisis kebutuhan. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Borg and Gall tahun 1983, pengertian penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk penelitian. Sedangkan Endang Mulyatiningsih tahun 2016 mengemukakan bahwa mengajar merupakan tugas utama seorang pendidik, guru, dosen, tutor, instruktur, atau widya suara. Pendidik yang kreatif akan selalu menciptakan ide-ide dalam merancang bahan pembelajaran baru yang mampu membuat peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran merupakan salah satu ukuran keberhasilan pendidikan. Kita masuk ke model pengembangan 4D. Desain 4D yang dikemukakan oleh Tyagarajan, Samuel dan tahun 1974 yang digunakan untuk alur pengembangan perangkat pembelajaran atau instructional development. Pada dasarnya dimaksudkan untuk pelatihan guru, training teacher, untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau exceptional children, dan penekanannya pada pengembangan bahan ajar material development. Anak-anak berkebutuhan khusus tersebut adalah anak-anak cacat. Dengan demikian, model 4D secara umum dapat dipandang sebagai model untuk pengembangan instruksional. Awal Tyagarajan, Samuel dan Samuel tahun 1974 memodifikasi model ini menjadi 4 tahap, yaitu analisis, design, evaluation, dan dissemination. Menurut Trianto, model pengembangan 4D dapat diadaptasikan menjadi 4P sebagai berikut: define atau pendefinisian. Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Yang pertama ada front end analysis, linear analysis, task analysis, and concept analysis, serta specific instructional objective. 2. Desain atau perancangan. Yang ketiga ada develop atau pengembangan, dan yang keempat ada dan yang keempat ada penyebarluasan, dan kekurangan dari model 4D ini adalah, namun demikian pada model 4D ini juga terdapat kekurangan. Salah satunya adalah tidak adanya kejelasan mana yang harus didahulukan antara analisis konsep dan analisis tugas. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reski Pasca. Baiklah, saya Resti Pasca Agustian akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Jody, yaitu mengenai model pengembangan ADI atau EDI. Jadi pengembangan model ini adalah merupakan suatu pembelajaran yang sifatnya itu generic, yaitu model yang analysis,
design, develop, implement, and evaluate. Pengembangan ini muncul pada tahun sekitar 90-an yang dikembangkan oleh Reiser and Molenda pada tahun 2003 juga. Nah, selain itu, Molenda juga mengatakan bahwa model ADI merupakan model pembelajaran yang bersifat umum, serta sesuai digunakan untuk penelitian pengembangan. Selain itu, menurut Mulyati Ningsih, model ADI ini merupakan model yang dianggap lebih rasional dan lebih lengkap dibandingkan dengan model lainnya. Oleh sebabnya itu, model ini digunakan untuk berbagai bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, serta media bahan ajar. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan. Yang pertama adalah analysis, yaitu analisa. Nah, pada tahap ini adalah memiliki 2 tahap, yaitu analisis kerja serta analisis performance analysis dan analisis kebutuhan. Pada tahap pertama yaitu analisis kerja dilakukan untuk mengetahui serta mengklarifikasi apakah masalah kerja itu apakah sesuai yang dihadapi, memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Nah, contohnya adalah seperti penyelenggaraan program pembelajaran adalah kurangnya pengetahuan. Next, Jod. Nah, yang kedua adalah desain perancangan, yaitu ini merupakan suatu desain yaitu tujuannya adalah untuk SMART, yaitu specific, measurable, applicable, and realistic. Nah, selanjutnya menyusun tes serta di mana tes itu harus didasarkan pada tujuan pembelajaran telah dirumuskan tadi. Nah, yang ketiga ada development, yaitu pengembangan. Nah, pengembangan ini merupakan proses mewujudkan suatu blueprint alias desain menjadi kenyataan. Yang keempat ada implementation, yaitu penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain ini. Nah, yang terakhir ada pada tahap implementation merupakan ada beberapa tujuan, yaitu pertama membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua adalah menjaminnya terjadinya pemecahan masalah atau solusi. Selanjutnya adalah memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Next, Jod. Pertanyaan-pertanyaan yang Yang kelima ada evaluation. Langkah yang terakhir adalah evaluation, yaitu langkah ini merupakan langkah terakhir dari model desain. Dari model desain sebuah sistem pembelajaran ADI ini adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Nah, pada tahap evaluasi ini terdapat program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu pertama adalah sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua ada peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran. Dan yang ketiga ada keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Nah, pada model ini juga memiliki kelebihannya, yaitu kelebihan pada model ID yang pertama adalah model ini adalah sederhana serta mudah dipelajari dari desain lainnya. Yang kedua adalah strukturnya yang sistematis. Nah, kekurangannya apa saja? Kekurangan pada model tahap ini adalah memerlukan waktu yang lama. Pada tahap ini, desain pendidik diharapkan mampu menganalisis serta mengkomponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua, yaitu analisis kinerja sama analisis kebutuhan. Jadi pada model ADI ini mereka mempunyai dua tahap, yaitu tahap pada analisis kerja serta analisis kebutuhan. Selanjutnya ada model pengembangan Azure.
Model Azure adalah jembatan antara peserta didik, materi, dan bentuk media. Nah, menurut pribadi, model Azure ini merupakan suatu model desain sistem pelajaran yang bersifat praktis dan mudah diimplementasikan untuk mendesain aktiviti pembelajaran yang bersifat individual maupun klasikal. Nah, pada model ini memastikan pengembangan pembelajaran untuk membantu pendidik mengantar proses belajar dan menemukan penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, pada model ini juga memiliki tahap langkah-langkah yaitu menurut dari Amri. Nah, langkah yang pertama adalah analyze linear. Nah, ini merupakan langkah pertama pada tahap proses pengembangan pembelajaran Azure yaitu analysis linear. Nah, langkah ini merupakan langkah yang mengidentifikasi serta menganalisis karakteristik siswa yang disesuaikan dengan hasil belajar. Nah, di sini adalah pada tahap pertama ini difokuskan adalah pada peserta didik ya, yaitu siswanya dalam proses pembelajarannya. Nah, yang pertama ada karakteristik umum, yaitu yang termasuk dalam karakteristik umum ini merupakan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, etnis, kebudayaan, serta faktor sosioekonomi. Nah, yang kedua ada spesifikasi kemampuan awal yaitu berkenan dengan pengetahuan. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar ini timbul dari kenyamanan yang kita rasakan secara psikologi dan emosional dan saat berinteraksi dengan lingkungan belajar. Karena itu merupakan gaya belajar siswa, ada yang cenderung dengan audio, visual, atau kinesterik. Nah, selanjutnya yang kedua ada langkah yang kedua adalah state objektif, yaitu pada langkah ini merupakan yang menyatakan standar serta tujuan pembelajaran yang spesifik mungkin. Nah, di sini memiliki tujuan yaitu dapat diperoleh dari kurikulum ataupun silabus, keterangan dari buku teks atau dirumuskan sendiri oleh perancang pembelajaran. Nah, langkah selanjutnya adalah select instructional method, media, and material. Nah, tahap ini merupakan metode, media, serta bahan ajar yang kita gunakan. Nah, di sini lebih difokuskan kepada pendidik ya untuk memodifikasikan bahan ajar apa yang cocok untuk siswa tersebut. Nah, selanjutnya keempat ada langkah utilize media and material. Nah, pada tahap ini adalah bahan ajar itu diuji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen di atas tersebut adalah berfungsi efektif untuk digunakan dalam situasi sebenarnya untuk memastikan apakah tahap ini akan mengikuti proses SP sebagai berikut, yaitu ada pratinjau atau preview, yaitu mengecek teknologi media dan bahan ajar yang akan digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan tujuan dan masih layak pakai atau tidaknya. Selanjutnya, bawah lagi, Jot. Yang kedua, yang kedua ada menyiapkan yaitu prepare teknologi, media, serta materi yang mendukung. Yang ketiga ada menyiapkan lingkungan belajar, yaitu apakah lingkungan belajar telah mendukung apa enggaknya, serta yang keempat adalah menyiapkan siswa sehingga mereka siap belajar atau enggak, tentunya kan tentu saja akan memperoleh hasil belajar yang semaksimal mungkin. Nah, yang terakhirnya adalah menyediakan atau provide pengalaman belajar, yaitu terpusat pada pengajar atau siswa. Nah, langkah yang terakhir adalah ada require linear participation. Nah, pada langkah ini adalah keterlibatan antara siswa secara aktif menunjukkan apakah media yang digunakan itu apakah efektif atau enggaknya, yaitu jadi pembelajaran itu harus didesain agar membuat aktiviti yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan atau kemampuan barunya untuk menerima umpan balik dari mengenai kesesuaian usaha mereka sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, langkah selanjutnya adalah evaluate and revise. Nah, pada tahap ini adalah dilakukannya untuk menilai aktivitas atau menilai efektivitas pembelajaran serta hasil belajar siswa itu. Nah, pada evaluasi ini adalah dilakukan untuk melihatnya seberapa jauh sih teknologi media yang materi yang telah diberikan kepada siswa tersebut. Nah, pada model pengembangan ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pertama itu kelebihan dari model Azure. Nah,
Yang pertama adalah banyaknya suatu komponen yang dibandingkan dengan model materi ajar. Yang kedua adalah sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluate and review. Nah, yang ketiga adalah turut juga mengutamakan participation pembelajaran dalam point require learner. Nah, ada juga selanjutnya adalah menyiratkan untuk para guru untuk menyampaikan materi dan mengelola kegiatan lain. Yang terakhir kelebihannya adalah pada poin select method, media and material serta utilize media and material membuat guru atau pendidik aktif untuk menemukan dan memanfaatkan bahan media yang tepat dan memanfaatkan secara optimal media yang ada. Nah, kekurangannya apa saja, yaitu tidak mencakup suatu suatu mata pelajaran tertentu. Kekurangan selanjutnya adalah komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Nah, jadi itulah dua pengembangan dari Edi dan Esther yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Tere. Tere, silakan. Baik, saya Terry Wahyuni akan melanjut penjelasan dari teman saya, yaitu tentang model pengembangan Hanafin dan Peck. Apa sih itu model pengembangan Hanafin dan Peck? Itu adalah desain pembelajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama, fase analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Jadi dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini lebih berorientasi produk melalui 3 fase, yaitu fase pertama adalah analisis kebutuhan, dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, terus termasuklah di dalamnya tujuan dan objektif media, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan, dan keperluan media pembelajaran. Sedangkan fase yang kedua yaitu adalah fase desain. Informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Dan fase yang ketiga yaitu adalah fase pengembangan dan implementasi, terdiri dari penghasilan, diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Jadi model Hanafin dan Peck ini menekankan pada proses penilaian dan pengulangan serta proses-proses pengujian dan pembelajaran yang melibatkan ketiga fase serta berkesinambungan. Jadi di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan model Hanafin dan Peck itu adalah menekankan proses penilaian dan pengulangan yang melibatkan ketiga fase, yaitu yang pertama dapat menentukan hal utama dari apa yang dibutuhkan dalam pendidikan. Terus dapat memecahkan kesenjangan dari analisis, performance, dan ya cukup. Terus juga ada kekurangannya yaitu media pembelajaran dengan bahan yang ada karena berorientasi pada produk. Terus dalam produk atau program pembelajarannya memerlukan uji coba dan revisi terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu ada masalah yang mungkin dapat diselesaikan adalah tentang pembangunan bahan dan alat-alat. Terima kasih. Jadi on mic. Adalah sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi